Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya tentang bilangan bulat. Sebelumnya, pada waktu kelas 1, kelas 2, sampai kelas 5, kita tentunya mengenal bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu merupakan contoh dari bilangan cacah. Kalau bilangan itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ini merupakan contoh dari bilangan asli. Lalu, bagaimanakah contoh dari bilangan bulat itu? Contoh dari bilangan bulat, tentunya kita pernah menemui dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika kita menonton televisi atau sedang membaca sebuah buku. Contohnya seperti ini. Suhu di kota A sangatlah dingin. Dinginnya mencapai -5 atau -5. Pernah dengarkan seperti itu? Jadi, contoh bilangan bulat itu bisa -5 atau dibacanya -5. Mengerti? Bilangan bulat itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada bilangan bulat positif. Di sini ya, saya tuliskan. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif, contohnya seperti apa? Bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu kalau bilangan bulat negatif, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Mengerti? Jadi, jika suatu bilangan itu lebih besar daripada 0 atau di atasnya 0, itu merupakan bilangan bulat positif. Karena 1 lebih besar daripada 0, 2 juga lebih besar daripada 0. Jadi, kalau di atasnya 0 itu merupakan bilangan bulat positif. Lalu, kalau di bawahnya 0 atau sebelumnya 0, itu juga ada bilangan sebelumnya 0, yaitu bilangan bulat negatif. -1, -2, -3, ini letaknya di bawah 0. Jadi, kalau ada suatu pernyataan, suhu di atas 0, misalkan suhu suatu kota itu di atas 0, berarti suhunya merupakan contoh dari bilangan bulat positif. Kalau suhu di suatu kota di bawah 0, itu berarti contoh dari bilangan bulat negatif. Mengerti? Selanjutnya, kita akan belajar cara membaca bilangan bulat. Yang pertama, ini ya, yang A. Di sini merupakan contoh dari bilangan bulat positif. Dibacanya seperti ini. Karena ini positif, ditulis positif 4. Atau juga boleh ditulis seperti ini, ditulis 4 saja. Jadi positifnya tidak usah ditulis. Jadi 4 ini dibacanya 4
boleh juga ditulis positif 4 atau ditulis 4 saja. Positifnya tidak usah ditulis. Yang B ini juga sama seperti yang A. Cara membacanya berarti boleh ditulis positif 15 atau ditulis 15 saja. Seperti ini, 15. Lalu yang C di sini ada tanda negatif dan 7. Berarti contoh dari bilangan bulat negatif. Dibacanya negatif 7. Mengerti? Kalau yang D, ini sama seperti yang C. Ada tanda negatif, dan ini merupakan contoh dari bilangan bulat negatif. Dibacanya negatif 10. Mengerti? Selanjutnya, kita akan belajar tentang garis bilangan. Perhatikan di sini ada sebuah garis yang menunjukkan bilangan-bilangan. Di sini terdapat 0. Tadi kan, kalau belajar tentang garis bilangan bulat, jadi ada bilangan yang merupakan bilangan bulat positif dan juga ada bilangan bulat negatif. Tadi yang di atas 0 itu berarti bilangan bulat positif. Kalau di bawahnya 0 berarti bilangan bulat negatif. Kalau pada garis bilangan, bilangan bulat positif itu letaknya ada di sebelah kanan 0. Jadi di sini. Ini 0, sebelah kanannya ini menunjukkan bilangan bulat positif. Jadi yang ini menunjukkan bilangan bulat positif. Itu kalau di sebelah kanannya 0. Dan yang di sebelah kirinya 0, jadi di sini itu menunjukkan bilangan bulat negatif. Perhatikan, 0. Yang di sebelah kanannya 0, menulisnya seperti ini. Setelah angka 0 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ingat-ingat ya, setelahnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua menunjukkan bilangan bulat positif, mulai dari 1. Selanjutnya, contoh dari bilangan bulat negatif, menulisnya bagaimana? Dari sini, dari yang dekat 0 dulu. Ingat-ingat, dari yang dekat 0 dulu yang ditulis. Berarti di sini ada negatif 1. Sebelahnya negatif 2. Sebelahnya negatif 3. Terus negatif 4. Ini negatif 5. Dan yang ini negatif 6. Dan seterusnya. Menulisnya dimulai dari yang dekatnya 0 dulu. Mengerti? Jadi, semakin ke kanan ini, dari sini pokoknya ke kanan itu menunjukkan lebih besar, ya. Saya tulis. Semakin ke kanan itu lebih besar.
Kalau semakin ke kiri, itu lebih kecil. Kalau ke kiri, berarti lebih kecil. Contohnya gini. 1 dan 2. Antara 1 dan 2 ini, yang di sebelah kanan yang mana? Yang di sebelah kanan adalah 2. Berarti 2 itu lebih besar daripada 1. Karena 1 ada di sebelah kiri, berarti lebih kecil daripada 2. Kalau di bilangan bulat negatif juga sama. Misalkan negatif 4 dan negatif 1. Ini. Yang di sebelah kanan adalah negatif 1. Berarti negatif 1 ini lebih besar daripada negatif 4. Karena negatif 4 ada di sebelah kirinya negatif 1, berarti negatif 4 ini lebih kecil. Mengerti? Kita akan melanjutkan tentang garis bilangan. Di sini contohnya bilangan yang lebih besar dari negatif 2 itu berapa saja? Diingat-ingat ya, semakin ke kanan atau yang letaknya ada di sebelah kanan, berarti itu yang lebih besar. Kita lihat dulu soalnya, bilangan yang lebih besar dari negatif 2. Ini negatif 2. Jadi yang lebih besar adalah yang ada di sebelah kanannya, yaitu di sini ya jawabannya. Mulai dari negatif 1, 0, terus 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini berarti lebih besar dari negatif 2. Karena negatif 1 ada di sebelah kanannya, negatif 2. 0 juga ada di sebelah kanannya, negatif 2. Berarti lebih besar dari negatif 2. Terus, contoh yang kedua, tuliskan 5 bilangan yang lebih kecil dari 3. Berarti, kalau yang lebih kecil itu bilangannya ada di sebelah kirinya. Mengerti? Semakin ke kiri bilangan itu berarti semakin kecil. Kita tulis ini 3. Di sini 3 ya. 5 bilangan yang lebih kecil dari 3. Kita urutkan saja ya. Yang lebih kecil ada 2. Ini 2. Terus 1. Terus 0. Terus negatif 1. Selanjutnya adalah negatif 2. Karena 2 ada di sebelah kirinya 3. 1 juga ada di sebelah kirinya 3. Berarti bilangan 1, 2, 0, negatif 1, negatif 2 ini lebih kecil dari 3. Mengerti? Baik ya, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.